warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nur Ivanda dari kelas 9C nomor absen 9. Pengertian renang gaya bebas. Teknik gaya bebas atau front squat adalah renang yang dilakukan dengan sikap tubuh terlungkup dan gerakan kedua kaki diayunkan dari atas ke bawah secara bergantian. Ciri-ciri gaya bebas adalah seluruh anggota tubuh berada dalam satu garis lurus. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam gaya bebas adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. Namun sayangnya banyak dari kita yang belum mengetahui sejarah renang gaya bebas itu sendiri. Ingin tahu sejarah renang gaya bebas? Mari kita ulas salah satu sejarah teknik renang tersebut. Sejarah renang gaya bebas. Menurut sejarah renang gaya bebas, pertama kali diperkenalkan pada kompetisi renang gaya bebas di London tahun 1884. Namun pada saat itu, orang-orang beranggapan bahwa teknik renang ini tidak efisien dan membuat air tumpah kemana-mana, sehingga peserta dalam perlombaan tersebut lebih memilih menggunakan renang gaya dada yang menurut mereka jauh lebih efisien. John O'Donoghue, seorang pelatih renang asal Inggris, memperkenalkan renang gaya bebas ini kepada warga Amerika Selatan, tempat di abad 17. Pada saat itu, Drungen memperkenalkan gaya hybrid, merupakan gerakan berenang yang menggunakan kaki sebagai kekuatan utama dengan menyapu kedua kaki dan tangan mengayun. Setelah itu, di tahun 1905, perenang Amerika Charles Daniel mengubah gaya renang gaya bebas yang dibawakan oleh perenang Australia Bernard Gill. Hingga sekarang, gaya bebas versi Charles Daniel merupakan gaya bebas yang selalu digunakan orang-orang saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alodia Anabelilon Adinia dari kelas 9C nomor absen 1. Saya akan menjelaskan aktivitas pembelajaran gerak spesifik renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah renang yang dilakukan dengan sikap tubuh terlungkup dan gerakan kaki mencambuk dengan gerak ke atas dan ke bawah secara bergantian. Untuk memudahkan kalian berlatih renang gaya bebas ini, maka latihannya dilakukan bagian per bagian. Yang ke-1 yaitu aktivitas pembelajaran gerakan posisi tubuh atau body position. Jenis latihan pertama yang akan kita pelajari adalah menemukan posisi yang tepat untuk berenang gaya bebas. Posisi tubuh pada waktu renang gaya bebas harus rata-rata air atau streamline mulai dari kaki hingga kepala. Untuk memperoleh posisi ini harus dilakukan dengan beberapa cara latihan, yakni sebagai berikut. A. Berdiri di pinggir kolam dan salah satu tumit menempel pada dinding kolam. B. Badan dibungkukkan ke depan sejajar dengan permukaan air dan kedua lengan diluruskan. C. Tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sekuat-kuatnya dan pertahankan agar badan tetap lurus. D. Gerak meluncur dilakukan tanpa gerakan tangan dan tungkai. Tenaga pendorongnya hanya tumpuan kedua kaki pada pinggir kolam renang. E. Pertahankan posisi kaki dan tangan tetap lurus sejajar dengan permukaan air sampai berhenti. F. Posisi lengan dapat lurus ke depan atau dirapatkan di sisi badan. G. Lakukan berulang-ulang sampai memiliki kecepatan dan jauh ke depan. Yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran gerakan tungkai. Jenis latihan yang kedua adalah gerakan tungkai. Tungkai adalah seluruh anggota gerak untuk berjalan mulai dari pangkal paha sampai ujung jari. Pelaksanaan latihan ini dapat dilakukan dengan cara kedua tangan berpegangan di pinggir kolam renang dengan posisi badan terlungkup, dorongkan pantat ke atas hingga rata dengan permukaan air, gerakan tungkai kanan dan kiri secara bergantian dengan irama gerakan yang pelan dalam keadaan lemas atau rileks. Gerakan tungkai dimulai dari pangkal paha
dan makin lama irama gerakan makin dipercepat. Yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran gerakan lengan atau hand rotation. Berikut ini adalah bentuk latihan gerakan lengan. Proses gerakan lengan gaya bebas ada 3 fase, yaitu fase menarik, fase mendorong, dan fase istirahat. Gerakan fase menarik dimulai setelah siku masuk ke dalam air sampai tangan mencapai bidang vertikal. Kemudian dilanjutkan dengan recovery, yaitu setelah lengan lurus ke belakang dengan jalan mengangkat siku keluar dari air, diikuti lengan bawah dan jari-jari ke depan. Gerakan lengan pada waktu pull harus dilakukan dengan kuat dan arahnya dari depan ke belakang sampai tangan berada di bawah dada. Kemudian siku ditarik ke atas, rileks, terus digeser ke depan pelan-pelan seirama dengan lengan yang lain yang sedang ditarik sampai segaris dengan bahu. Yang keempat yaitu aktivitas pembelajaran gerakan pernafasan atau breathing. Berikut ini kalian akan belajar tentang cara mengambil nafas saat berenang gaya bebas ini. Dapat dilakukan dengan 2 cara. Adapun cara tersebut yaitu A. Pengambilan nafas secara eksplosif, dan B. Yaitu pengambilan nafas secara ritmis. Yang kelima yaitu aktivitas pembelajaran rangkaian gerak renang gaya bebas. Cara melakukannya yaitu A. Meluncur di kolam renang, B. Gerakkan kedua kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian dengan pusat gerakan di pangkal paha, C. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha dan berakhir dengan gerakan kibasan pergelangan kaki, D. Tarik lengan kanan ke bawah dada dengan siku ditekuk, kemudian melanjutkan dengan mendorong lengan kanan ke belakang sampai lurus, E. Tarik lengan kanan ke atas dengan siku ditekuk, kemudian lengan diluruskan dan masukkan jari dan telapak tangan ke depan, F. Tarik lengan kiri ke bawah seperti gerakan lengan kanan, G. Gerakan lengan kanan dan kiri secara bergantian, H. Pernafasan dilakukan dengan memutarkan kepala ke kiri atau ke kanan sehingga mulut berada di atas permukaan air untuk mengambil udara. Yang keenam yaitu pembelajaran perlombaan renang gaya bebas, yaitu menempuh jarak 20 meter sampai 50 meter menyesuaikan ukuran kolam renang. Jika keterampilan berenang gaya bebas sudah memadai, berikutnya kamu dapat melakukan perlombaan renang bebas jarak pendek. Dalam mengikuti perlombaan renang gaya bebas, banyak hal selain teknik dasar yang sudah kamu pelajari sebelumnya seperti cara melakukan start, pembalikan, dan memasuki finish dengan cara yang benar. Jika kalian sudah mulai memasuki tahap perlombaan, terdapat beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Di antaranya adalah jangan terlalu terburu-buru, ketenangan harus tetap dijaga, jangan membuang tenaga berlebihan, dan kendalikan kecepatan pada seluruh jarak yang akan diperlombakan. Aktivitas pembelajaran start renang gaya bebas, caranya adalah sebagai berikut. A. Bentuk start ini dilakukan setelah ada aba-aba start. Perenang mengambil posisi di bibir balok start atau start block dengan sikap membungkuk. Kedua lengan langsung berada di samping tubuh dengan patokan ujung-ujung tangan berada di samping pinggul. Arah pandangan pada sikap membungkuk sebelum start adalah ke depan. Begitu aba-aba start seperti peluit, pistol, atau bentuk lainnya dibunyikan, dengan serentak kedua lengan mengayun ke depan dan kedua ujung kaki menolak atau menumpu bibir balok start sampai posisi kaki menjadi lurus. Ayunan kedua lengan berakhir pada sikap lurus di depan atau di atas kepala dengan patokan kedua lengan di samping telinga. Yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran pembalikan renang gaya bebas atau turning. Cara melakukan aktivitas pembelajaran gerakan pembalikan renang gaya bebas yaitu sebagai berikut. A. Setiap perenang harus dapat membalik ke kiri maupun ke kanan dengan cepat. B. Tangan kiri tersebut didorongkan pada dinding kolam agak ke kanan dengan jari-jari menghadap ke arah bawah. C. Pinggul dengan kedua kaki diputarkan ke dinding kolam, sedangkan yang menyentuh dinding kolam ditekukkan. D. Tangan dilepaskan dari dinding kolam dan diluruskan ke depan. Bersamaan dengan ini, kedua kaki diluruskan dengan kuat menolak dinding kolam dan meluncur ke depan.
Yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran memasuki finish renang gaya bebas. Cara memasuki finish pada renang gaya bebas tidak ada teknik yang khusus. Perenang boleh hanya menyentuh dinding finish dengan satu tangan, baik tangan kiri maupun tangan kanan, sama saja. Yang keempat yaitu peraturan perlombaan renang gaya bebas. Peraturan-peraturan pokok renang gaya bebas yaitu 1. Seseorang harus menyelesaikan seluruh jarak renangan untuk mendapatkan kualifikasi. 2. Seorang perenang harus finish dalam lintasan yang sama seperti pada waktu start. 3. Dalam nomor pertandingan, seorang perenang pada waktu berbalik hendaklah melakukan sentuhan fisik dengan ujung kolam atau lintasan dan tidak diperkenankan mengambil langkah dari dasar kolam. 4. Mengganggu perenang lain dengan menyeberang ke lintasan lain atau mengganggu dengan cara lain akan menyebabkan perenang tersebut terkena diskualifikasi. Yang kelima yaitu tidak diperkenankan menggunakan alat bantu berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Andia Putri nomor absen 30 akan membawakan materi tentang bab 9, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. A. Pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban dan mengurangi risiko bahaya besar yang ditimbulkan oleh kecelakaan tersebut. Orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk memberikan pertolongan pertama antara lain sebagai berikut. 1. Memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian. 2. Panggillah petugas atau dokter secepat mungkin. 3. Hentikan pendarahan. B. Peralatan P3K dan cara penggunaannya. 1. Peralatan P3K. A. Kasa steril. Kasa merupakan jenis kain tipis dan lembut untuk membalut luka. B. Plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. C. Plester obat. Plester obat digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. D. Kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. E. Gunting. Gunting digunakan untuk menggunting plester atau kasa. Lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. 2. Obat-obatan P3K. 1. Obat luka ringan. Jenis obatnya adalah obat merah dan petadin. Cara penggunaannya adalah bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air, kemudian oleskan obat pada luka. Kegunaannya untuk mempercepat penyembuhan pada luka ringan. 2. Obat pencuci luka. Jenis obatnya adalah Rivanol, alkohol 70%, dan C. Borowater. Cara penggunaannya adalah dengan bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air, kemudian oleskan obat pada luka. Kegunaannya adalah mempercepat penyembuhan pada luka ringan. 3. Obat luka bakar. Jenis obatnya adalah Bioplacenton. B. Salep minyak ikan. C. Lidah buaya. Cara penggunaannya adalah bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air, kemudian oleskan obat pada luka. Kegunaannya adalah mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Raisya dari kelas 9C. Pada bagian ini saya akan mempelajari berbagai kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. Antara lain shock, pendarahan, pernapasan berhenti, luka, patah tulang, terkena arus listrik, dan pingsan. Maksud dari pendarahan, pada tiap-tiap luka akan terjadi pendarahan. Pendarahan dapat terjadi di dalam atau di luar badan. Supaya tidak terjadi infeksi, tiap luka, baik itu luka luar maupun luka dalam badan, harus diambil tindakan yang cepat. Kita harus membedakan dari mana darah itu keluar. Apakah pendarahan itu keluar dari arteri, vena, atau kapiler. Pendarahan arteri warnanya merah muda dan keluar dengan memancar sesuai dengan denyut jantung. Pendarahan vena warnanya merah tua, keluarnya cepat, tidak ada pancaran. Pendarahan kapiler warnanya merah tua atau merah muda, tidak cepat berdenyut,
tidak cepat dan berdenyut, menyelubungi permukaan luka. A. Tindakan terhadap pendarahan luar. Yang pertama, menekan dengan pembalut tekan. Cara melakukannya, di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Kain kasa akan menutupi dan menekan darah yang keluar. Pendarahan vena dan pendarahan yang tidak berat dapat dihentikan dengan cara tersebut. Kalau tidak ada kain kasa, dapat juga dipergunakan sapu tangan yang bersih. Jika terjadi pendarahan di tangan atau di kaki, tangan atau di kaki harus segera diangkat ke atas. Yang kedua, menekan dari atas tempat tekanan. Kalau terjadi pendarahan, arteri dan pendarahan yang lain yang tidak dapat dihentikan setelah 5 menit dengan pembalut tekan, maka tekanan harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu, yaitu tempat di mana arteri menyilang pada tulang. Tempat yang harus ditekan yaitu tempat antara luka dan jantung. Tempat yang paling dekat dengan luka arteri menyilang tulang. Setelah pendarahan berhenti, lakukan penekanan dengan pembalut tekan. Yang ketiga, menahan pendarahan dengan tourniquet. Menahan pendarahan dengan tourniquet hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa sekali. Karena penggunaan tourniquet ada bahayanya. Jika penolong menggunakan tourniquet, ia harus segera diberitahukan kepada dokter bahwa ia menggunakan tourniquet. Berikut adalah dasar-dasar pertolongannya. Yang pertama, hentikan pendarahan. Yang kedua, tinggikan anggota badan yang luka. Yang ketiga, ules luka dengan mercurochrome 2%. Yang keempat, tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Yang kelima, bila luka lebar dan dalam segel. Yang kelima, bila luka lebar dan dalam. Yang kelima, bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Yang keenam, gunakan obat tradisional yang banyak terdapat di sekeliling kita. Yang keenam, gunakan obat tradisional yang dapat. Yang keenam, gunakan obat tradisional yang banyak terdapat di sekeliling kita. Misal, luka bakar dengan menggunakan lidah buaya, luka memar dengan menggunakan daun jambu biji, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nadia Putri dari kelas 9C nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan hakikat aktivitas fisik. Yang pertama, pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan energi. Aktivitas fisik ini dibedakan 3 bagian, yaitu aktivitas fisik kategori ringan, aktivitas fisik kategori sedang, dan aktivitas fisik kategori berat. 2. Jenis-jenis aktivitas fisik. A. Aktivitas fisik ringan yang hanya memerlukan tenaga dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernafasan atau ketahanan, misalnya berjalan kaki, lari ringan, berenang, dan senam. B. Aktivitas sedang yang membutuhkan tenaga intens dan terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan yang dinamakan flexibility, yaitu pergegangan, senam tai chi, mencuci pakaian, dan mengepel lantai. C. Aktivitas berat yang berhubungan dengan olahraga yang membutuhkan kekuatan atau membuat berkeringat, yaitu push up, naik turun tangga, dan angkat beban. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. A. Olahraga teratur. Aktivitas fisik secara teratur dan terjadwal dengan baik setiap minggunya, yakinlah bahwa resiko penyakit seperti influenza akan jauh dari kamu. Hal ini karena kondisi fisik kamu tetap bugar. B. Pola makan. Makanan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik karena jika porsi terlalu banyak, tubuh akan gemuk dan mudah lelah. Untuk itu, kita harus menjaga masalah porsi makan yang masuk ke dalam perut. Makanan yang tidak terkontrol akan membuat kelebihan berat badan atau yang dinamakan obesitas. Jika ini terjadi, akan menyebabkan banyak penyakit yang datang kepada kamu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Putari Maharani Kuncoro dari kelompok 1 kelas 9C nomor absen 15. Saya akan memberikan video pembelajaran PJOK kelas 9 bab 10, yaitu B. Hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Sudah terbukti bahwa aktivitas fisik dapat mengurangi risiko terhadap penyakit dan dapat meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan. Manfaat kesehatan yang dimaksud berupa berkurangnya risiko kematian dini, mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung, mengurangi risiko timbulnya diabetes, mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi, mengurangi rasa depresi dan kecemasan, membantu mengendalikan berat badan, membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat, dan lain sebagainya. Tahukah kamu bahwa orang yang tidak aktif beraktivitas dan menggerakkan tubuh akan cenderung memperoleh risiko kematian dini lebih tinggi dibandingkan orang yang aktif beraktivitas? Pernah dikatakan oleh WHO pada acara World Healthy Day dan telah ditulis dalam situsnya bahwa sekitar 2 juta kematian per tahun disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik. Sehingga WHO mengeluarkan peringatan bahwa gaya hidup kurang gerak bisa menjadi salah satu dari 10 penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia. Akan tetapi, banyak aktivitas dan kegiatan berintensitas tinggi tidak selalu dapat menurunkan risiko kematian dini. Tentu saja penyebab kematian dini tidak hanya dari kurangnya aktivitas fisik, namun gaya hidup, lingkungan, dan hal-hal yang tidak terduga juga bisa menjadi penyebab itu sendiri. Namun, beraktivitas fisik sangat disarankan untuk menjadi penyegah terjadinya risiko kematian dini. Orang yang tidak aktif beraktivitas dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran walau hanya dengan melakukan aktivitas intensitas sedang secara teratur. Meskipun manfaat kesehatan bisa didapatkan dengan meningkatkan jumlah durasi, frekuensi, dan intensitas aktivitas fisik, namun setiap orang dapat meraih kesehatan hanya dengan menjadi lebih aktif secara fisik. Nah, berikut adalah manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dengan melakukan aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung antara lain adalah 1. Mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. 2. Membantu mengurangi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jika kondisi kita berada di risiko tinggi terkena tekanan darah tinggi, dengan berolahraga mungkin risiko ini tidak akan berkembang dengan cepat. 3. Meningkatkan keseimbangan kolesterol. Kolesterol sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu low density lipoprotein atau disingkat dengan LDL dan high density lipoprotein dan yang disingkat dengan HDL. Kolesterol LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat dan kolesterol HDL juga sering disebut sebagai kolesterol baik. Tingginya kadar LDL dan rendahnya kadar HDL dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Tetapi bila kita berolahraga, hal ini dapat menurunkan kadar kolesterol LDL. B. Manfaat olahraga bagi tulang dan sendi antara lain adalah 1. Terhindar dari mengalami nyeri punggung bawah setiap tahun. 2. Aktivitas fisik yang sedang seperti berjalan dan bersepeda dapat mengobati dan mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh osteoartritis. Ini adalah bentuk umum dari artritis. 3. Aktivitas fisik pada orang muda dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan dapat membantu untuk mempertahankan tulang yang kuat. 4. Dapat membantu mencegah osteoporosis, yaitu ketika tulang menjadi rapuh dan lebih rentan patah tulang bila kita jarang berolahraga secara teratur. Bila kita sudah terkena osteoporosis, baiknya kita tetap berolahraga seperti berjalan dan senam aerobik. C. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. Ada antara lain adalah 1. Berkurangnya risiko kanker payudara dan kanker usus sebanyak 25% daripada orang yang tidak aktif beraktivitas. 2. Mengurangi kelelahan selama dan setelah pengobatan untuk kanker payudara atau kanker prostat. D. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. Antara lain adalah 1. Mencegah diabetes dan mengurangi faktor-faktor lain yang menempatkan pada risiko diabetes, seperti obesitas.
2. Dapat mengontrol sensitivitas tubuh terhadap insulin dan menurunkan tekanan darah bagi orang-orang yang sudah terkena diabetes. Manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan antara lain adalah 1. Mengurangi risiko depresi dan demensia, juga dapat mengobati depresi bila sudah terkena kondisi tersebut. 2. Dapat meredakan stres dan kecemasan. 3. Cenderung merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik setelah berolahraga. Manfaat olahraga untuk menurunkan berat badan antara lain adalah 1. Membantu mengendalikan berat badan dan membuat tubuh lebih ideal. Hal ini karena berolahraga dapat membakar kalori dan membantu untuk menciptakan keseimbangan energi yang sehat. 2. Dapat membantu menurunkan berat badan bila kelebihan berat badan atau obesitas. Melakukan olahraga dan diet yang sehat akan cenderung lebih efektif dalam membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Manfaat olahraga bagi anak-anak antara lain adalah 1. Dapat merangsang perkembangan otot, tulang, sendi, jantung, dan paru-paru. 2. Dapat membantu anak-anak dalam mempertahankan kondisi berat badan yang sehat dan ideal. 3. Dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. 4. Meningkatkan daya kerja otak dan dapat membuat anak-anak dapat berkonsentrasi di sekolah. Maka dari itu, ayo kita rajin berolahraga agar kita menjadi sehat dan dapat menjalani hidup dengan sepenuhnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.